Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang induksi matematika. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang notasi sigma. Jadi kita lanjutkan pada pembuktian pernyataan matematis pada bentuk barisan ketidaksamaan dan keterbagian menggunakan induksi matematika. Nah, sebenarnya induksi matematika itu seperti apa? Oke, langsung kita simak materi hari ini. Nah, jadi pada contoh kasus sebelumnya, jadi Andi yang berencana menabung dalam waktu 30 hari dengan menggunakan uang jajannya. Pada hari pertama Andi menabung sebesar Rp5.000, hari keduanya Rp5.200, hari ketiganya Rp5.400, begitu seterusnya dengan selisih 200, maka kita dapatkan bentuk deret aritmatikanya seperti ini ya. Atau dalam notasi sigma ditulisnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini adalah pernyataan matematis berupa barisan bilangan. Nah, gitu. Jadi, untuk membuktikan pernyataan ini, apakah berlaku untuk setiap n bilangan asli? Maksudnya, apakah nanti seandainya kalau kita mau cari untuk n sama dengan 20 dalam waktu 20 hari maksudnya, apakah benar rumus ini berlaku dengan sesuai kenyataan? Nah, sesuai kenyataannya, apakah nanti untuk N sama dengan 28 dan seterusnya, apakah berlaku juga sesuai dengan kenyataannya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuktikan pernyataan ini, maka digunakanlah induksi matematika ya. Nah, jadi nanti pembuktian dengan menggunakan induksi matematika ada berupa barisan bilangan seperti ini, ada yang berupa keterbagian dan ketaksamaan atau ketidaksamaan. Oke. Nah, jadi untuk membuktikan suatu pernyataan, ya, misalkan PN, untuk menggunakan induksi matematika yang berlaku untuk semua bilangan asli N, maka nanti ada beberapa langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu induksi matematika sederhana. Kenapa disebut sederhana? Nah, karena langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama yaitu buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Ya, jadi kita mulai untuk N sama dengan 1. Kenapa N sama dengan 1? Karena bilangan asli itu dimulai dari N sama dengan 1. Seperti itu. Yang kedua, misalkan PN benar untuk N sama dengan K. Jadi dimisalkan dulu, PN itu benar untuk N sama dengan K. Atau nantinya bentuk pernyataan ini akan menjadi PK. Seperti itu. Lalu akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Ya, jadi kan untuk N sama dengan K sudah dibuktikan, sudah dimisalkan benar. Maka apakah N sama dengan K tambah satunya setelah K itu akan benar juga atau tidak? Nah, itu kita akan buktikan. Oke, jadi untuk yang langkah pertama ini disebut dengan langkah dasar atau basis induksi. Sedangkan yang langkah kedua itu adalah langkah induksinya. Nah, berisi asumsi atau pengandaian atau hipotesis induksi. Nah, ini yang dimaksud dengan induksi matematika nantinya. Oke. Nah, lalu ada induksi matematika yang diperluas. Nah, jadi maksudnya untuk langkah pertama ini, misalkan, jadi PN itu adalah berlaku untuk setiap bilangan asli N, di mana N ini lebih besar sama dengan M. Jadi bilangan aslinya itu tidak dimulai dari 1 ya, misalkan seperti itu, tidak dimulai dari 1, misalkan dimulai dari M. Nah, maka untuk langkah pertama kita akan buktikan PN itu benar untuk N sama dengan M, batas bawahnya. Misalkan nanti N-nya itu atau bilangan aslinya dimulai dari 2, maka nanti kita buktikan PN itu benar untuk N sama dengan 2, seperti itu. Atau N-nya sama dengan 3 dan seterusnya ya. Jadi ini berlaku umum induksi matematika yang diperluas seperti itu. Yang kedua sama ini ya. Jadi kita misalkan dulu PN itu benar untuk N sama dengan K, di mana K-nya itu lebih besar sama dengan M ya. Lalu akan dibuktikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K tambah 1. Oke. Jadi tetap langkah pertama adalah langkah dasar atau basis induksi. Langkah kedua adalah langkah induksinya yang berisi pengandaian, asumsi, atau hipotesis induksi. Itu ya. Oke, kita coba lihat contoh 1 ya. Nah, ini adalah pernyataan matematis yang berupa barisan bilangan ya. Oke.
Nah, buktikan bahwa untuk 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 tambah seterusnya sampai n pangkat 3 itu berlaku seperempat n kuadrat dikali n tambah 1 kuadrat. Nah, jadi ini sudah pernah kita lihat di materi notasi sigma sebelumnya ya. Jadi untuk barisan kubik seperti ini, apakah benar berlaku untuk seperempat n kuadrat dikali n tambah 1 kuadrat. Nah, kita akan buktikan di induksi matematika ini. Nah, untuk penyelesaiannya, kita pertama menggunakan induksi matematika sederhana, yaitu dimulai n sama dengan 1 ya, karena ini n sama dengan 1 ya. Oke, kita buktikan bahwa kita ambil di sini ya. Jadi ini n pangkat 3 sama dengan seperempat n kuadrat n tambah 1 kuadrat. Jadi ini 1 pangkat 3 sama dengan seperempat kali 1 kuadrat dikali 1 tambah 1 kuadrat. Jadi setiap n kita ganti dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 sama dengan seperempat dikali 1 ini tambah 2 jadinya 2 kuadrat. Oke, jadinya 1 sama dengan 1/4 dikali 1 kali 4 jadi 1. Benar ya? Nah, jadi untuk langkah pertama benar. Untuk langkah kedua, kita misalkan Pn itu benar untuk n sama dengan k, sehingga barisan ini berubah ya. Jadi 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 dan seterusnya. N-nya kita ganti jadi K ya, jadi K pangkat 3 seperti ini. Nah, oke, jadi sama dengan seperempat K kuadrat dikali K tambah 1 kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, jadi akan dibuktikan untuk Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1 ya. Nah, jadi barisan ini berubah. Kita ganti N-nya sama dengan K tambah 1. Jadi seperti ini ya. Jadi 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 dan seterusnya sampai K tambah 1/3. Nah, di mana? Nah, ini berubah. Jadi seperempat kali K tambah 1 kuadrat. Jadi K tambah 1 tambah 1. Jadi K tambah 2 ya. K tambah 2 kuadrat. Gitu. Nah, apakah ini benar? Seperti itu. Kita akan buktikan. Nah, untuk buktinya, jadi kita ambil dulu di ruas kiri ini ya. 1/3 tambah 2/3 sampai seterusnya K tambah 1/3. Nah, perhatikan. Untuk 1/3 tambah 2/3 dan seterusnya sampai K tambah 1/3 ada bilangan K ya. Ada bilangan K pangkat 3. Maksudnya gini, seperti ini. Jadi di antara 1/3 sampai K tambah 1/3 ada K pangkat 3 seperti ini. Iya kan? Karena sebelum K tambah 1 pasti ada K gitu. Nah, K pangkat 3 seperti itu. Nah, untuk 1/3 ditambah 2/3 tambah 3/3 sampai K pangkat 3, kita ketahui di sini adalah PK atau PN untuk N sama dengan K, yaitu hasilnya seperempat K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan di sini. Oke, jadi seperempat K kuadrat kali K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1 pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada yang sama, yaitu K tambah 1, K tambah 1. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 3. Berarti yang sama itu adalah K tambah 1 pangkat 2. Gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan K tambah 1 pangkat 2, buka kurung, karena yang suku pertama ini sudah diambil K tambah 1 kuadratnya, maka tinggal 1/4 kuadrat. Gitu. Sedangkan K tambah 1/3 karena sudah diambil K tambah 1 kuadratnya, maka tersisalah K tambah 1 pangkat 1 atau K tambah 1. Seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita coba sederhanakan bentuk dari seperempat K kuadrat kali K tambah K tambah 1. Oke, jadi kita samakan penyebutnya, ini jadi 4K/4, jadi 4/4. Atau kita bisa tuliskan ini K kuadrat tambah 4K tambah 4 dibagi 4. Nah, ini perempatnya kita bisa keluarkan ya. Jadi kita pindahkan depan. Jadi seperempat kali K tambah 1 kuadrat kali K kuadrat tambah 4K tambah 4. Nah, ternyata kalau K kuadrat tambah 4K tambah 4 difaktorkan, itu akan jadi K tambah 2 kuadrat. Nah, kalian bisa coba ini K tambah 2 kuadrat kalau difaktorkan itu akan jadi K kuadrat tambah 4K tambah 4. Atau kita cari aja dua bilangan, kalau ditambah hasilnya 4, kalau dikali hasilnya 4 juga, maka itu dapatnya adalah 2 tambah 2, 2 kali 2. Sehingga kita dapatkan K tambah 2 kali K tambah 2 atau K tambah 2 kuadrat. Nah, oke, coba lihat di sini. Sama ya. Jadi apa yang mau kita buktikan ternyata benar di sini.
Nah, jadi ini benar. Oke, karena langkah 1 dan langkah 2 itu sudah benar, maka terbukti bahwa 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 sampai n pangkat 3 itu adalah 1/4 n kuadrat dikali n tambah 1 kuadrat berlaku untuk semua bilangan asli n. Seperti itu ya. Nah, kita coba lagi lihat contoh selanjutnya, contoh 2. Nah, buktikan bahwa sigma dari 2M kurang 1 dengan batasnya, batas bawahnya adalah 1, M-nya dengan batas atasnya adalah N, itu berlaku N kuadrat untuk semua bilangan asli N. Oke. Nah, jadi itu penyelesaiannya sama, berarti kita ambil dulu 2M kurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi ini kita masukkan untuk N sama dengan 1 ya. Jadi ini 2M kurang 1 kita ganti nih. Ya sebenarnya kan ini kan jadi terakhirnya 2N kurang 1 karena batas atasnya N. Jadi ini nanti 2 dikali 1 kurang 1, 1. Nah, nanti 2 kali 2 kurang 1 jadi 3. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai N. Nah 2N kurang 1 itu maksudnya kita ganti N jadi N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, kita buktikan untuk N sama dengan satunya, yaitu 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat ya. Oke, jadi ini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1. Benar ya? Jadi langkah pertama sudah benar. Langkah kedua sekarang, kita misalkan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Oke, jadi bentuk barisan ini berubah, bentuk sigmanya berubah ya. Jadi sigma dari 2M kurang 1 dari 1 sampai K sama dengan K kuadrat, atau itu maksudnya yang ini tadi 1 tambah K, 1 tambah 3 tambah dan seterusnya 2K kurang 1 karena N-nya kita ganti K sama dengan K kuadrat ya. Gitu maksudnya. Nah, ini sudah dimisalkan benar. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti itu maksudnya seperti ini. Batas atasnya jadi K tambah 1. Dari 2N kurang 1 sama dengan, nah ini N kuadratnya, N berarti kita ganti dengan K tambah 1 kuadrat. Jadi bentuk barisannya berubah. 1 tambah 3 tambah dan seterusnya. Jadi karena ini 2M kurang 1 dan ini K tambah 1 berarti kita ubah M-nya. Jadi 2 kali K tambah 1 kurang 1. Maka kita dapatkan 2K tambah 1. Sama dengan K tambah 1 kuadrat ya. Oke, jadi barisan yang mau kita buktikan tuh yang ini. Nah, jadi buktinya, oke kita ambil dulu di ruas kirinya. Jadi 1 tambah 3 tambah dan seterusnya 2K tambah 1. Ternyata sebelum 2K tambah 1 itu ada 2K kurang 1, ya kan? Untuk N-nya sama dengan K. Nah, ini kan untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti sebelumnya ada N sama dengan K, yaitu 2K kurang 1 gitu. Nah, untuk 1 tambah 3 tambah seterusnya 2K kurang 1, kita ketahui hasilnya adalah K kuadrat. Maka ini kita samakan dengan K kuadrat. Ditambah 2K tambah 1. Nah, coba difaktorkan. Kalau ditambah hasilnya 2, kalau dikali hasilnya 1. Maka kita dapatkan adalah K tambah 1, K tambah 1. Atau K tambah 1 kuadrat. Nah, jadi benar ya. Oke, jadi benar ini. Untuk N sama dengan K tambah 1 benar, K tambah 1 kuadrat. Oke. Jadi benar karena langkah 1 dan langkah 2 sudah benar, maka terbukti bahwa sigma dari 2M kurang 1 dengan batas M-nya sama dengan 1 sampai N sama dengan N kuadrat berlaku untuk semua bilangan asli N. Seperti itu ya. Oke. Nah, contoh 3. Nah, contoh 3 ini adalah pernyataan matematis yang berupa keterbagian. Kita akan membuktikan bahwa 8 pangkat N kurang 1 itu habis dibagi 7 untuk setiap bilangan asli N. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, jadi kita anggap dulu Pn itu adalah sifat dari 8 pangkat N kurang 1 yang habis dibagi 7 untuk setiap N bilangan asli. Jadi pertama kita buktikan dulu untuk N sama dengan 1. Jadi kita ganti N-nya, jadi 8 pangkat 1 ya. Ini kurang 1. Jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, 7 ini jelas habis dibagi oleh 7 ya. Nah, 7 bagi 7 itu kan 1, tidak ada sisanya. Kalau yang ada sisanya itu seperti misalkan 8 bagi 7. 8 bagi 7 itu sisanya 1, ya kan?
Nah, jadi 7 bagi 7 itu habis dibagi 7. Oke. Jadi PN benar untuk N sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Misalkan PN itu benar untuk N sama dengan K. Yaitu kita ganti nih N-nya jadi K. Jadi 8 pangkat K kurang 1 itu habis dibagi 7. Nah, yang kita mau buktikan adalah untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi 8 pangkat K tambah 1. Jadi N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Kurang 1 habis dibagi 7. Nah, buktinya seperti ini. Kita ambil dulu 8 pangkat K tambah 1-nya. Kurang 1. 8 pangkat K tambah 1 itu sesuai sifat eksponen adalah 8 pangkat K kali 8. Gitu ya. Sifat eksponen dikurang 1. Nah, sekarang 8 ini coba kita ubah. Misalkan 8 itu kan 1 tambah 7. 1 ditambah 7 betul. 2 tambah 6. 3 tambah 5. Dan seterusnya. Sekarang kita coba 8 ini kita ubah jadi 7 tambah 1. Ya. Nah, karena 8 diubah jadi 7 tambah 1, kita kalikan. 8 pangkat K kali 7, 7 dikali 8 pangkat K. Atau 8 pangkat K kali 1, 8 pangkat K. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk 7 dikali 8 pangkat K, itu jelas kelipatan 7. Karena ada 7-nya depan, ya kan? Kayak misalkan 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. Habis dibagi 7. 7 kali 4, 28. Habis dibagi 7. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau ada 7 dikali 8 pangkat K seperti ini, jelas. Itu adalah kelipatan 7. Maka habis dibagi 7. Sedangkan 8 pangkat K kurang 1, nah tadi sudah dimisalkan untuk N sama dengan K. Yaitu 8 pangkat K kurang 1 habis dibagi 7. Nah, jadi karena 7 dikali 8 pangkat K ditambah 8 pangkat K kurang 1 itu habis dibagi 7, maka jelas langkah 2 ini terbukti ya untuk N sama dengan K tambah 1-nya. Karena langkah 1 dan langkah 2 itu sudah benar, maka terbukti bahwa 8 pangkat N kurang 1 habis dibagi 7 untuk setiap N bilangan asli. Seperti itu. Nah, kita lanjut contoh 4, masih tentang keterbagian. Buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3 untuk setiap bilangan bulat positif. Nah, jadi di sini maksud saya sama ya. Jadi N pangkat 3 tambah 2N ini adalah habis dibagi 3. Jadi kelipatan 3 pasti habis dibagi 3 untuk setiap bilangan bulat positif atau setiap bilangan asli N dimulai dari 1 gitu. Oke. Jadi penyelesaiannya misalkan Pn itu adalah sifat dari N pangkat 3 tambah 2N itu adalah kelipatan 3 untuk setiap N bilangan bulat positif ya. Jadi pertama akan dibuktikan untuk Pn benar untuk N sama dengan 1 ya. Jadi kita buktikan di sini kita masukkan N sama dengan 1 jadi 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 atau 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 jelas adalah kelipatan dari 3 ya kan. Nah, jadi terbukti ya untuk PN benar untuk S sama dengan 1. Yang kedua, misalkan PN itu benar untuk N sama dengan K. Nah, jadi ini kita ubah nih jadi K pangkat 3 tambah 2K ya. Nah, adalah kelipatan 3 dan akan dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi kita ganti. Ini N-nya jadi K tambah 1. Jadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1 adalah kelipatan 3. Nah, sekarang kita buktikan yang ini ya. Jadi kita ambil K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1. Atau K tambah 1 pangkat 3 kalau kita jabarkan. Nah, ini jadi K pangkat 3 tambah 3K kuadrat ditambah 3K tambah 1. Nah, ditambah 2K tambah 2. Ya, jelas ya 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2. Oke. Sekarang coba kita ambil K pangkat 3 sama 2K di sini ya. K pangkat 3 sama 2K kita kumpulkan. Sedangkan yang lainnya kita kumpulkan juga. Jadi seperti ini. K pangkat 3 tambah 2K. Lalu ini 3K kuadrat tambah 3K tambah 1 tambah 2. Atau jadinya seperti ini. Ya, K pangkat 3 tambah 2K tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 3. Nah, untuk yang 3K kuadrat tambah 3K tambah 3, itu 3-nya kita bisa keluarkan ya. Nah, jadi buka kurung 3 kali K kuadrat tambah K tambah 1.
Nah, oke. Jadi K pangkat 3 tambah 2K itu tadi sudah dimisalkan bahwa ini benar untuk kelipatan 3 ya. Sedangkan 3 kali K kuadrat tambah K tambah 1 ini juga kelipatan 3. Sama kasusnya seperti tadi. Yang 7 dikali 8 pangkat K. Pasti kelipatan 7 juga ya. Nah, sedangkan 3 kali K kuadrat tambah K tambah 1 pasti kelipatan 3 juga ya. Oke, jadi terbukti. Jadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1 itu adalah kelipatan 3. Nah, oke, terbukti bahwa N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3 untuk setiap bilangan bulat positif. Oke, yang kelima. Yang kelima ini adalah pernyataan matematis yang berupa ketidaksamaan. Nah, itu buktikan bahwa N kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi di sini N-nya tidak dimulai dari 1. Berarti kita bisa menggunakan induksi matematika yang diperluas. Ya. Oke, jadi kita misalkan dulu Pn itu adalah sifat N kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N bila lebih dari sama dengan 4. Nah, akan dibuktikan Pn benar untuk N sama dengan 4. Jadi kita mulai dari 4 ya. Nah, kalau mulai dari 1 ini pasti tidak terbukti nantinya ya. Nah, jadi syaratnya untuk pernyataan ini adalah N-nya lebih besar sama dengan 4 gitu. Oke, kita ganti N jadi 4, jadi 4 kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 16 kurang dari sama dengan 16. Nah, benar ya. Karena 16 itu sama dengan 16. Karena ini tandanya ada sama dengan di sini. Nah, jadi benar. Oke, yang kedua, misalkan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Yaitu K kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Ya, untuk setiap K lebih besar sama dengan 4. Ya. Oke, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Yaitu K tambah 1 kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Nah, kita bisa mulai dari sini ya. Oke, jadi K tambah 1 kuadrat itu kan adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1, ya kan? Nah, sekarang K kuadrat ini itu kan kurang dari sama dengan 2 pangkat K, ya kan? Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini. Jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 karena K kuadratnya sudah diubah jadi 2 pangkat K. Pastilah bentuk yang ini 2 pangkat K tambah 2K tambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 2K tambah 1. Seperti itu ya. Jadi tandanya itu ngikut. Kalau kita ubah K kuadratnya jadi 2 pangkat K, tandanya kan di sini kurang dari. Maka ini juga ngikut. Kurang dari sama dengan 2 pangkat K ya. Jadi seperti kita mau ubah ini awalnya 2 di sini. Misalkan 2 tambah 3 tambah 1 gitu. Kita ubah nih 2-nya jadi 4 gitu. Jadi nanti 4 tambah 3 tambah 1. Ya kan pasti kurang dari kan? Karena 2 itu kurang dari 3. Nah, atau 2 itu kurang dari 4 dan seterusnya. Gitu kan? Nah, jadi ini berubah nih. Oke, sekarang kita mau buktikan nih. Apakah 2K tambah 1 ini juga kurang dari 2K? 2 pangkat K? Seperti itu ya. Nah, jadi untuk K lebih besar sama dengan 4, itu pasti 2K tambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K. Ya, jelas. Coba aja. Misalkan 2 kali 4 tambah 1. Jadi 9, 2 pangkat K, 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 itu 16. Nah, jadi 9 kurang dari 16. Kan jelas gitu ya. Nah, terus lagi misalkan 5. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11 di sini. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kan pasti kurang dari. Ya. Nah, jadi kita bisa ubah lagi nih. Jadi 2 pangkat K tambah 2K tambah 1 di sini. Itu karena 2K tambah 1-nya kurang dari 2 pangkat K. Maka ini kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah ini kita ubah jadi 2 pangkat K gitu. Atau ini akan jadi 2 pangkat K tambah 2 pangkat K itu sama seperti A tambah A. Jadi 2A. Berarti 2 dikali 2 pangkat K. 2 dikali 2 pangkat K itu artinya 2 pangkat 1 tambah K. Ini sifat eksponen ya. Atau 2 pangkat K tambah 1. Nah, jadi terbukti ya. Oke.
Jadi karena langkah 1 dan 2 itu sudah terbukti, maka benar n pangkat 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat n untuk setiap n lebih besar sama dengan 4 ya. Gitu. Oke, contoh 6 terakhir untuk pernyataan matematis yang berupa ketidaksamaan. Jadi ada kasus seperti ini. Ada x0 itu adalah 3, x1 adalah 5, dan xn tambah 1 rumusnya adalah 2xn tambah 3xn kurang 1 dibagi 10. Dengan n adalah bilangan asli, buktikan bahwa xn tambah 1 kurang dari 2 untuk setiap bilangan asli n. Nah, berarti ini kita mulai dari memisalkan Pn itu adalah Xn tambah 1 yang kurang dari 2 untuk setiap bilangan asli N. Yang pertama kita buktikan dulu benar untuk N sama dengan 1 ya. Nah berarti kita pakai yang ini Xn tambah 1 ya. Jadi Xn tambah 1 ini kurang dari 2 berarti kita gunakan ini Xn nya 1 berarti X1 tambah 1 ya. X1 tambah 1 berarti ini kan sama dengan 2xn tambah 3xn kurang 1 per 10. Berarti 2x1 ya. 2x1 tambah 3x1 kurang 1 per 10 kurang dari 2. 2x1 tambah 3x0 per 10 kurang dari 2. Atau 2 dikali x1-nya 5, x0-nya 3. Berarti 2 kali 5 tambah 3 kali 3 gitu. Per 10. Nah, ini jadi 10 tambah 9 ya per 10. Ini kurang dari 2. Nah, ini kan 19 ya. Bagi 10 kurang 2. Ini jelas benar. Ini 1,9 pasti kurang dari 2. Jadi benar untuk N sama dengan 1 gitu. Jadi untuk langkah pertama sudah benar. Langkah kedua sekarang. Dimisalkan Pn itu benar untuk N sama dengan K, yaitu XK tambah 1 kurang dari 2. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu XK tambah 2 kurang dari 2. Oke. Nah, kita ketahui di sini ya, bahwa kalau apa tuh namanya, XK tambah 1 itu kan kurang dari 2 ya. XK tambah 1 kurang dari 2. Maka pasti XK-nya kurang dari 2 juga ya. Karena XK ini kan berada di sebelum XK tambah 1. Nah, jadi kita ketahui dua informasi ini. Nah, sekarang kita mulai. Untuk XK tambah 1 kurang dari 2, kalau kita kalikan 2 kedua ruasnya, maka ini akan jadi 2 kali XK tambah 1 kurang dari 2 kali 2, jadi 4 ya. Oke, ini juga sama. XK kurang dari 2, kita kalikan dengan 3 kedua ruasnya. Jadi 3XK 3SK kurang dari 6 ya. Nah, oke, jadi kedua ruas kita kalikan 3. Nah, kita dapatkan di sini kalau kita tambahkan 2XK tambah 1 ditambah 3XK, pastilah nanti ini kurang dari 4 tambah 6. Oke. Jadi ini 10 ya. Nah, sekarang 10 yang ini kita bagi ya. Kedua ruas kita bagi dengan 10. Jadi 2XK tambah 1 tambah 3XK XK per 10 kurang dari 10 bagi 10. Atau 10 bagi 10 itu adalah 1. Dan XK tambah 1 ini kita tulis dulu seperti ini. 3XK, XK-nya itu kan berarti K tambah 1 kurang 1, ya kan? Karena 1 kurang 1 jadi 0. Jadi 3XK nantinya. Nah, perhatikan rumusnya. Ini xn tambah 1 sama dengan 2xn tambah 3xn kurang 1 bagi 10. Nah, berarti ini akan jadi 3 ya. X n-nya adalah K tambah 1. Berarti nanti K tambah 1 tambah 1 nantinya. Ya, oke. Jadi X K tambah 1 tambah 1. Bisa dipahami? Karena xn-nya atau n-nya itu adalah K tambah 1, ya kan? Ini xn di sini K tambah 1 kurang 1. Jadi ini xn tambah 1. Nah, sama dengan K tambah 1 karena n-nya adalah K tambah 1 tambah 1 atau XK tambah 2. Nah, XK tambah 2 ini kurang dari 1. Nah, tadi pernyataannya XK tambah 2 kurang dari 2. Nah, pasti benar ya. Jadi karena XK tambah 1 itu kurang dari 1 dan 1 itu pasti kurang dari 2. Jadi benar. Oke, jadi langkah 1 dan langkah 2 sudah benar.
Sehingga xn tambah 1 itu pasti kurang dari 2 untuk setiap bilangan asli n. Seperti itu ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami tentang induksi matematika? Jadi induksi matematika itu ada dua langkah, yaitu langkah dasarnya atau basis induksi dan langkah induksinya yang berisi asumsi atau pengandaian. Jadi ada tiga yang kita bahas, yaitu bentuk barisan, keterbagian, dan ketidaksamaan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.